Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar. Bersama saya Adam Najmi Zidan yang akan membawakan materi pada kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tipe data, variabel, dan konstanta. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa sih tipe data, variabel, dan konstanta itu? Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu ketiga ini, ataupun hanya tahu variabel dan konstanta, karena biasanya ada di pelajaran matematika. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Maksudnya adalah, dalam bahasa pemrograman, data-data itu dibagi menjadi beberapa jenis atau dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar compiler tidak bingung ketika membangun suatu program. Kita anggaplah data itu dibagi menjadi dua besar, yaitu data berupa huruf dan juga data berupa angka. Jadi si compiler ini berusaha memisahkan mereka berdua ini. Kenapa dipisahkan? Karena agar tidak terjadi suatu bentrokan ketika program itu dibangun. Contoh sederhananya yaitu ketika kita membuat aplikasi kalkulator. Kan tidak mungkin kalau kita menginputkan huruf, ya kan? Ketika kita menginputkan angka dan ditambah dengan huruf, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalkulator tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Atau lebih singkatnya, ketika kita memasukkan angka, kemudian ditambahkan dengan huruf, maka si huruf tersebut tidak akan terbaca. Begitulah fungsi dari tipe data. Kemudian di sini ada tipe data dalam C++. Yang pertama ada char. Ukuran memori yang digunakannya adalah 1 byte. Range-nya yaitu minus 128 sampai dengan plus 127. Tipe data char ini digunakan untuk menyimpan data berupa satuan huruf seperti A, B, C, dan lain-lain. Yang kedua ada int atau integer. Ukuran memori yang digunakannya adalah 2 byte. Range-nya yaitu minus 32.768 sampai dengan plus 32.767. Tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada long. Ukuran memori yang digunakannya yaitu 4 byte. Range-nya yaitu bisa kalian lihat sendiri, itu minus 2 miliar sekian sampai dengan plus 2 miliar sekian. Tipe data long digunakan untuk menyimpan integer yang sangat panjang. Kemudian yang keempat ada float. Ukuran memori yang digunakan adalah 4 byte. Untuk range-nya bisa kalian lihat sendiri, itu sangat panjang sekali. Tipe data float digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan desimal seperti 1,1, 1,7, dan seterusnya. Yang kelima ada double. Ukuran memori yang digunakannya adalah 8 byte. Range-nya bisa kalian lihat sendiri, itu panjang juga. Tipe data double ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan desimal yang lebih besar daripada float. Kemudian yang keenam ada long double. Ukuran memori yang digunakannya yaitu 10 byte. Range-nya itu bisa kalian lihat sendiri, itu lebih panjang. Tipe data long double ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan desimal yang lebih panjang daripada double. Kemudian masuk ke yang berikutnya. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Jadi kalau diibaratkan, variabel itu seperti tanda pengenal. Nah, di sini ada aturan pendeklarasian variabel. Yang pertama, variabel terdiri atas huruf dan angka atau alphanumerik. Yang kedua, variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Meskipun tadi dijelaskan bahwa variabel terdiri dari huruf dan angka, tapi bukan berarti variabel harus dimulai dengan angka. Harus dimulai dengan huruf terlebih dahulu. Yang ketiga, variabel tidak boleh menggunakan spasi, simbol atau karakter khusus, kecuali underscore. Jadi untuk pendeklarasiannya, variabel itu nggak boleh menggunakan misalnya tanda tanya atau tanda seru atau yang lainnya seperti itu. Yang keempat, variabel tidak boleh menggunakan sintaks dalam C atau C++. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi bentrokan antara sintaks bawaan dengan variabel yang kalian deklarasikan. Dan yang terakhir ada konstanta. Kalian pasti sudah tahu konstanta karena biasa ditemui di matematika. Jadi di bahasa pemrograman juga ada yang namanya konstanta. Konstanta adalah identifier tetap yang tidak bisa diubah oleh program selama program berjalan. Jadi ada variabel biasa dan juga ada variabel berkonstanta. Variabel biasa adalah
variabel yang nilainya bisa berubah selama program tersebut berjalan. Sementara nilai variabel berkonstanta tidak akan berubah selama program tersebut berjalan. Ini adalah contoh pendeklarasian tipe data, variabel, dan konstanta. Yang pertama adalah contoh untuk mendeklarasikan tipe data dan variabel. Bisa kita deklarasikan sebagai integer i, yang artinya integer adalah tipe data dan i adalah variabel. Kemudian ada float x, yang artinya float adalah tipe data dan x adalah variabel. Yang kedua adalah pendeklarasian tipe data, variabel, dan inisialisasi. Bisa kita deklarasikan dengan integer a sama dengan 1, yang artinya adalah integer adalah tipe data, a adalah variabel, dan 1 adalah inisialisasi atau nilai variabel tersebut. Lalu ada contoh lainnya yaitu float b sama dengan 10.0. Di dalam bahasa pemrograman, untuk menyatakan suatu bilangan desimal harus menggunakan titik, bukan koma. Yang artinya float adalah tipe data, b adalah variabel, dan 10.0 adalah inisialisasi atau nilai variabel tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendeklarasian variabel berkonstanta dan inisialisasinya. Bisa dideklarasikan sebagai const float p sama dengan 3.14, yang artinya const adalah pernyataan bahwa variabel tersebut adalah konstanta, float adalah tipe data, p adalah variabel, dan 3.14 adalah inisialisasinya. Untuk pendeklarasian konstanta wajib dengan menggunakan nilai inisialisasi. Baik, setelah kalian sudah menulis kodenya, kalian run kodenya. Bisa melewat sini, tombol hijau ini, atau tekan tombol F5. Nah, kalau sudah tercompile, dia akan muncul terminal atau CMD seperti ini. Nah, kenapa dia cuma menampilkan satu baris saja, ini saja? Karena di sini kita menggunakan cin, yang artinya program yang kita buat menunggu input nilai untuk dimasukkan ke dalam variabel a. Jadi di sini kita tulis dulu angka bebas, karena di sini kita deklarasikan integer, maka kita tulis angka apa saja bebas, ya, asal tidak berkoma, misalnya 1, 2, 3. Maka kemudian program akan langsung jalan ke sini, bukan ke sini. Karena cin ini adalah letaknya di sini. Nah, kemudian lanjut ke masukkan nilai b, yang artinya di sini. Kemudian di sini adalah cin b-nya di sini. Nah, di sini ya. Di sini kita masukkan angka bebas lagi, misalnya 456. Kita enter. Nah, di sini langsung muncul ya dua-duanya. Karena di sini tidak ada cin lagi. Jadi dia langsung memprint out nilai A dan nilai B-nya. Di sini nilai A sama dengan 123. Nilai B sama dengan 456. Jadi gimana sih bisa seperti itu? Jadi program itu tuh pertama program itu menampilkan ini. Kemudian dia menunggu inputan A. Kemudian kita tadi kan memasukkan 123. Nah, si A ini jadi isinya 123. Itu A itu sekarang isinya 123. Kemudian setelah itu masukkan nilai B. Dia berhenti lagi di sini, untuk menerima inputan nilai, yaitu untuk variabel B. Tadi kita di sini memasukkan 456. Nah, maka dari itu nilai B sekarang berubah menjadi 456. Nah,
nilai B sekarang 456 ya. Kemudian di sini kita mengeluarkan nilai A sama dengan, kemudian di sini A ini dipanggil, lah, si A ini dipanggil di sini. A kan nilainya 123 atau 123, kemudian dipanggil, maka dia akan mengeluarkan 123 di sini. Nah, untuk yang B-nya kita mengeluarkan nilai B di sini, output tulisan nilai B. Kemudian dia memanggil B ini yang tadi sudah diisi 456. Nah, ini si B yang isinya 456 itu dipanggil di sini. Nah, seperti itu. Coba kita di sini kita mengeluarkan dulu A-nya itu berapa dan B-nya itu berapa. B. Kemudian kita compile, tekan F5. Nah, kenapa si A ini nilainya acak seperti ini? Karena dia belum terinisialisasi di sini. Di sini kita hanya mendeklarasikan A dan B saja. Kalau kita inisialisasi seperti ini, sama dengan 0 dengan 0. Kita save, kita close dulu ininya, kemudian kita compile lagi, maka si A ini 0 dan si B ini 0. Itulah pentingnya inisialisasi pada variabel ataupun konstanta agar tidak mendapatkan nilai acak di variabel tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui bedanya tipe data, kita coba di sini kita tambahkan variabel float x sama dengan 0. Kemudian kita panggil di sini cout x. Nah, kemudian kita compile. Nah, nilainya 0. Nah, coba di sini kita deklarasikan 0,1. Jangan deh, 0,5. Di sini juga 0,6. Kemudian di sini 0,9. Kemudian kita run lagi programnya. Nah, inilah pentingnya mengenal tipe-tipe data pada bahasa pemrograman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa integer ini tidak bisa untuk menulis desimal. Untuk desimal kita menggunakan float. Di sini adalah A ini nih. A itu 0, padahal di sininya 0,5. Tapi di sini kenapa 0? Karena dia integer, bukan float. Di sini juga B 0,6. Kemudian di B sini taunya adalah 0 juga karena dia integer. Nah, di sini float x tidak ada masalah, 0,9. Di sini kita panggil, nilainya juga tetap 0,9, seperti itu. Terus untuk konstanta, cons float p sebenarnya 3,14. Kemudian di sini kita panggil si P-nya ini, P. Kemudian kita tekan F5 untuk merunningnya. Nah, di sini dia akan muncul konstanta. Di sini adalah integer, float, konstanta. Kalau nggak pakai inisialisasi bakal gimana sih kalau si konstanta ini? Kita lihat ya. Kita running. Yap, dia akan error.
error. Dia nggak ada nilai inisialisasinya. Si variabel konstanta ini tidak ada inisialisasinya. Akhirnya dia error. Nah, kita balikin lagi ke 3,14. Kemudian yang berikutnya kita coba karakter. Di sini kita tulis karakter, misalnya 7. Di sini nggak usah pakai ini, 7. Di sini kita komentarin dulu aja, biar nggak, atau kita hapus aja lah. Nah, di sini 7. Apakah kamu setuju? Lalu kita coba running ya. Ini nggak kepake, kita komentarin aja. Jadi di sini kita membuat variabel setuju dengan tipe data char. Kemudian di sini kita akan menanyakan si pengguna aplikasinya, apakah kamu setuju. Kemudian nilai yang dimasukkan oleh si pengguna akan masuk ke dalam variabel setuju ini yang berupa huruf. Kemudian di akhir kita akan menampilkan karakter apa yang si pengguna ini berikan. Lalu kita F5 aja, kita running. Nah, di sini bakal muncul programnya. Apakah kamu setuju? Nih, apakah kamu setuju di sini? Kemudian di sini adalah ini si in setuju. Nah, dia akan menunggu input dari si penggunanya. Misalnya kita tulis di sini Y setuju. Nah, kemudian si program ini langsung ke sini yang menampilkan masukan kamu adalah Y. Berarti di sini adalah masukan kamu adalah Y. Untuk double sama long sepertinya udah diwakilkan dengan integer ini sama float ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.